Silakan duduk. Ganteng seduit-duitnya guys. Thank you ya sugar glider. Oke gitu mah. Pejabat. Gitu-gitu aja ngabisin banyak duit lo buat ulang tahun anak-anak. Kamu pernah kasih emas ya? Thank you ya, thank you, Broko yang ganteng, Broko yang ganteng, thank you ya, thank you. Aku yang makasih banyak hari ini. Udah habis semuanya. Suaminya kayak gini. Ayo kita motoran ya. Pokoknya kita solid terus. Kita ketemu lagi di live berikutnya. SD Quadrat. Thank you hari ini. Giorgio Antonio. Everyone, please welcome an entrepreneur yang penuh dengan drive dan juga keberanian mengambil peluang, Giorgio Antonio. Hi, Gio. Koko. Punya dipanggilnya Koko katanya. Iya, itu Koko nih sekarang. Sebenarnya tau gak Pak kenapa mereka suka banget ngecengin Bapak? Karena Bapak tuh selama ini tuh gak pernah mengaku kalau Bapak tuh kayak jealous. Emang saya tidak pernah jelas. Sebenarnya tuh ngaku aja gitu loh Pak. Man, tolong ambilin itu dong. Lo tau. Bukan tadi lagi. Udah Mas. Bisa-bisanya. Nah kalau misalkan yang untuk merecovery pasca operasi, ya terus udah gitu juga yang lagi masa-masa kemo ya guys, kamu ambil yang pure wellness deh. Ya ambil yang pure wellness yang lagi kemo, terus udah gitu yang pasca operasi. Satu tim semua. Oke. Jadi satu pesawat isinya kita semua. Seru banget. Begitu ya guys ya. Betul. Kalian zona merah katanya. Apa? Zona merah maksudnya gimana? Jadi katanya Polusinya? ini polusinya Bun, katanya polusi itu partikelnya udah kecil-kecil banget, jadi dia bisa masuk ke paru-paru. Ya udah pakai masker aja. Kan masih lama juga, masih 1 bulan lebih kan. Iya, dia pokoknya dari mulai Januari, Desember apa pokoknya tadi ada beritanya. Udah zona merah. Oh dari Januari tapi? Ya dari Desember. Desember tuh pemerintah udah menetapkan apa November gitu tadi. Aku dengar beritanya. Kayak sekilas doang, tapi kayak dia tuh udah zona merah karena polusinya tuh udah ditetapkan bisa merusak paru-paru. Wajib masker katanya. Di rumahnya juga pakai masker? Nah, pokoknya kalau di luarnya deh. Kalau di rumahnya pakai masker kita agak gimana Bun, konsepnya ngap juga ya. Iya tuh, benar. Iya, gantiin destinasi. Tadi aku sama Kamanda sampai ngomong ya gitu. Iya lagi tinggi polusinya. Semoga pas kita kesana udah veteran ya. Mau ganti destinasi apa? Enggak usah, santai aja. Nggak Polusinya usah, santai aja itu mah. Jakarta juga biasa polusinya juga zona bawa merah. sarang burung aja ini nih. Iya kan? Untuk menjaga imun. Itu sama kayak di Jakarta katanya polusinya. Oh gitu? Ya, oh berarti kita udah kayak kebal. Berarti kita tiap hari. Sama aja kayak di Jakarta kan? Iya. Jakarta juga kita tuh megapolitan tuh pasti
polusinya lumayan parah. Tapi emang bener tau waktu aku Beda katanya sama Jakarta. Jakarta lebih tinggi. Yang mana sih? Ini yang bener yang mana tah? Jadi gimana konsepnya? Mungkin ini kali ya perbandingan kalau bisa namanya Jakarta. Itu yang di sana orang sananya. Lebih parah Jakarta itu semua pada ngomong kok. Ya, putih-putihnya ya. Guys, di check out ya guys. Yes, oh berarti aman ya. Enggak, dia nanya. Tas aku, Oh, dia kan kalau suka di warna compare. ungu. Oh, kalau di compare sama Jakarta katanya lebih tinggi Jakarta, Bun. Aku kan ada yang warna Aman ungu. guys, oh berarti kita waktu aman ya itu jadi dia liburan. suka. Nah, kalian sayangku ya yang Nanti aku Jakarta balik. Atas itu biasanya tuh mereka lebih cepat ya cara pikir. Kayak papa aku dia lebih cepat. Kenapa? Karena dia tuh tidak main handphone seperti kita nih yang masih lebih muda-muda ya. Karena kita kebanyakan screen time, jujur aja main screen time kita tuh lebih cepat lupa. Gitu. Apalagi kita scroll tak itu buat otak kita tuh kurang baik gitu. Makanya kenapa orang bilang kalau misalnya kita ngeliat short video itu buat anak kecil tuh nggak boleh. Ini udah dari researchnya ya. Karena apa? Membuat fokus mereka jadi lebih pendek. Benar. Jadi nggak bisa fokus lama. Makanya aku nggak kasih tuh anak-anak. Mereka tuh tahu tuh kalau lagi nonton short nggak boleh tuh. Yang pendek-pendek tuh nggak boleh. oh ngaruh. Jadi mereka, ya jadi cuman sebengkal. Jadi membuat kognitif mereka tuh juga nggak bagus. Kurang gitu. Itu udah based on research gitu. Jadi kalian mungkin ibu-ibu yang punya anak gitu, kalian jangan kasih anak kalian tuh kebanyakan main shorts ya. Mungkin kalau mau main game masih lebih mending ya dibanding kalian tuh main short videos, bisa kayak seperti Nonton. Kalau short video kan mereka bukan main, nonton. iya nonton diam gitu. Jadi kayak terhipnotis gitu, tau gak sih? Udah Dan cuman in the short time gitu loh. iya cuma 30 detik sampai 1 menit gitu. Kalian Tapi ganti kayak ketagihan gitu. Kalian coba deh Yes. searching. Itu udah ada searching researchnya. aja. Nah ini seperti kalau mereka kayak begitu, jadi nanti mereka kognitif mereka tuh melemah. Dan apalagi buat orang tua. Nah orang tua tuh juga biasanya tuh kognitifnya tuh perlahan-lahan tuh pasti menurun. Iya, wajar kan. Itu wajar. Pertambahan umur usia. itu wajar gitu. Kayak misalnya kayak for example aja gitu, kayak papa aku kan udah umur 70-an ya. Mungkin dia 70 waktu dia dibanding dia umur 50 ya pasti beda gitu. Dia umur 50, dia aja sekarang bilang kalau orang umur 50 dia bilangnya muda gitu. Dia bilang umur 50 mah muda gitu. Karena dia 70 tuh sama umur 50 pasti beda. Umur 50 tuh masih lebih shock lah. Kalau 70 ke atas kan pasti udah slowing down. Nah, dengan minum sarang burung itu membantu banget gitu. Dan yang aku udah bilang, papa pun minum setiap hari gitu. Bisa satu udah pasti pagi. Tante lah gitu ya kan, tante aku gitu, aku lagi makan sama anaknya screen time di sebelah gitu, nonton tab lah gitu. Terus kita lagi ngobrol, orang dewasa nih lagi ngobrol, dia gini, "Berisik." Gila. Semuanya aja ngomong. Itu dia akhirnya kayak ada ikut terapi betul. Rehab lagi, ada ikut terapi gitu ya. Sampai akhirnya dia nggak boleh screen time bener-bener. Jadi pada saat aku ngeliat kayak gitu, akhirnya aku langsung ada di benak aku ya, walaupun waktu itu aku masih ABG ya, gue kalau punya anak gue nggak boleh kayak gini, gue nggak mau anak gue nggak respect sama sekali sama aku gitu atau sama orang sekitar gitu, itu paling nggak boleh gitu. Jadi Tapi, kayak iya Bun, sama ada anak murid mamaku. kita tantrum kan? Iya, tantrum. Jadi dia belum bisa ngomong, padahal udah umur 3 tahun atau Iya, 4 tahun. makanya. Dan kalau misal kebanyakan screen time gitu, ntar anak-anak jadi malas ngomong. Kalian takutnya speech delay gitu. Betul. Untungnya bersyukurnya ya, anak-anak aku nggak ada yang speech delay sama sekali gitu ya kan. Tuh betul, mami seperti cucuku akhirnya diterapi, bener kan? Nah iya benar. Nah aku paling nggak boleh kalau lagi makan itu nonton handphone. Karena kenapa? Karena tidak menghargai makanannya. Kalian tuh kayak nggak, iya kan, kalau nggak tahu sih, kalau di keluarga aku tuh waktu makan itu waktu yang berharga, bisa ngobrol sama keluarga. Karena kan nggak semua ya istilahnya kita udah 24 jam kita kerja ini itu gitu. Waktu di meja makan boleh lah gitu, ada waktu lagi ada orang-orang di sekitar kita gitu, ya udah handphonenya ditinggalin dulu gitu. Jadi ya kalau anak-anak udah tahu kalau lagi makan nggak boleh tuh adanya namanya screen time sama sekali. Karena menurut aku ya menghargai ada orang di sebelah ya, kita ngobrol sama orang gitu. Habis itu kan kita juga bisa ngeliat handphone juga nggak kemana-mana by the way gitu ya. Jadi kayak terus lebih merasakan gitu rasanya makanan ini apa gitu, lebih menghargai gitu makanannya juga gitu.